Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Fadila. Saya dari Prodi MSP. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang telah diajarkan oleh Bapak Firman Farid Maksoni, dosen MSP. Yang pertama, saya mengambil materi mengenai metode holistik dan analitik, yang dimana perbedaan antara keduanya dalam metode dinamika populasi ikan. Yang pertama ada pendahuluan. Metode holistik dan analitik adalah dua pendekatan yang sering digunakan dalam studi dinamika populasi ikan, di mana untuk memahami dan memprediksi perubahan populasi dalam suatu ekosistem perikanan. Selanjutnya ada metode holistik. Metode holistik yaitu yang pertama, mengkaji populasi ikan sebagai suatu kesatuan sistem yang kompleks dengan mempertimbangkan banyak faktor secara keseluruhan. Faktornya yaitu seperti di mana ikan dalam suatu populasi di suatu perairan. Yang kedua yaitu lebih berfokus pada hubungan antara populasi ikan dan lingkungan sekitarnya, seperti ekosistem, interaksi antar spesies, dan faktor lingkungan. Misalnya perubahan iklim, kualitas air, dan habitat. Data yang digunakan hasil tangkapan ikan atau catch per unit effort, salah satu tren populasi secara keseluruhan, dan data lingkungan. Nah, di sini ada perbedaan metode holistik, di mana metode holistik dan analitik ini, yang pertama yaitu ada metode holistik. Metode holistik mengesampingkan banyak rincian dari model-model analitik. Metode ini tidak menggunakan struktur umur atau panjang dalam penguraian stok, tapi menganggap stok sebagai suatu biomasa yang homogen. Model analitik adalah model struktur umur yang bekerja dengan konsep seperti laju mortalitas dan laju pertumbuhan individu. Implikasinya adalah bahwa ikan seharusnya tidak ditangkap terlalu muda. Apabila terlalu sedikit ikan tua, maka stok sudah lebih tangkap dan tekanan terhadap stok tersebut harus dikurangi. Apabila terlalu banyak ikan tua, maka stok masih understate atau airset dan masih lebih banyak lagi ikan yang dapat ditangkap. Selanjutnya ada fungsi dinamika populasi ikan. Ilmu dinamika populasi ikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan dasar yang terjadi di dalam suatu populasi seperti laju pertumbuhan, laju mortalitas, serta perubahan dasar di suatu populasi berkaitan dengan naik turunnya jumlah spesies yang ada di suatu perairan, di mana dapat terjadi suatu habitat yang disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari persaingan antar jenis pemangsaan hingga kondisi alam yang berubah. Hal ini dapat memicu dalam kerentanan sehingga ikan yang ada di perairan tidak beraturan dan dapat mengurangi jumlah spesies yang ada di perikanan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan metode holistik. Yang pertama, kelebihan dari metode holistik yaitu cocok untuk menangani sistem yang kompleks dengan banyak variabel yang saling berkaitan, atau memberikan gambaran umum tentang kesehatan ekosistem dan keberlanjutan di suatu perikanan untuk menunjang dan bisa menciptakan inovasi baru. Untuk kekurangannya yaitu kurang detail dalam menganalisis mekanisme spesifik dalam dinamika populasi ikan, bergantung pada data skala besar yang seringkali sulit diperoleh dengan akurasi tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada metode analitik, memecah populasi ikan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk dianalisis secara rinci, seperti laju pertumbuhan, kematian, reproduksi, dan migrasi.
Migrasi ini biasanya dilakukan dari faktor musim dan faktor cuaca dan atau pergantian tahun. Yang kedua yaitu mengkaji proses-proses biologis dan ekologis yang mendasari perubahan populasi ikan. Seringkali berdasarkan model matematis atau populasi struktur umur dan tingkat reproduksi, tingkat mortalitas, dan tingkat penangkapan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode analitik. Kelebihan dan kekurangan metode analitik ini yang pertama memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi populasi ikan, di mana faktor-faktor sangat spesifik ini sangat penting dalam suatu metode analitik yang dimana untuk menjaga kualitas suatu stok di perairan. Yang kedua, memungkinkan prediksi lebih akurat tentang dampak aktivitas manusia, misalnya penangkapan berlebih atau overfishing, atau perubahan lingkungan yang tidak stabil sehingga ikan tidak bisa diprediksi populasinya banyak atau tidak. Yang ketiga, membutuhkan data yang sangat detail dan terkadang sulit diperoleh. Yang keempat yaitu efektif dalam menangani sistem dengan banyak faktor interaksi yang kompleks. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari metode holistik dan analitik ini lebih cocok untuk memahami dinamika populasi ikan dalam konteks ekosistem yang luas dan kompleks. Metode analitik lebih tepat untuk digunakan untuk menganalisis aspek-aspek dari ikan atau dinamika dan spesifik populasi, memberikan solusi berbasis data yang terperinci. Kedua metode ini sering digunakan secara kombinasi untuk gambaran komprehensif. Mungkin sekian dari presentasi saya atau pemaparan materi yang saya dapat dari mata kuliah dinamika populasi yang telah diajarkan Bapak Ibu guru dosen. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.